Jadi beberapa temenggung yang kita kunjungi ketika itu, dia permintaannya sama. Dia berharap ada ustadz yang bisa betul-betul menetap di sini. Di tempat dia tinggal, bisa mengajar anaknya ngaji, pendidikan agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat serta karunia sehingga kita masih bisa untuk menghirup udara segar, untuk bisa kembali beribadah, beraktivitas kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami tadi pagi ya, kemudian sampai sore, alhamdulillah sudah melakukan safari dakwah ke salah satu daerah terpencil, yaitu pada suku Anak Dalam, yang tepatnya di Kecamatan Merangin Bangko ya, di Provinsi Jambi. Cuman Nalotantan. Apa kecamatan? Bukit Mengkilam Nalotantan. Iya, Bukit Mengkilam Nalau Tantar ya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah ya, kegiatan yang kita lakukan alhamdulillah lancar ya. Namun memang ada kendala sedikit, baik dari segi medannya ini cukup ekstrim gitu, karena kita ke situ harus menempuh jalan yang cukup rusak gitu ya. Kemudian juga ada sungai yang harus dilalui juga. Kemudian juga kita belum sempat bertemu dengan kepala suku atau tumenggungnya gitu. Temenggung. Karena ada suatu uzur, suatu alasan beliau sedang mencari sesuatu ya, sehingga hanya sempat memberikan tutung sedikit kepada keluarga beliau yang ada di kediaman beliau waktu itu. Nah, sebelumnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami yang diberikan amanah oleh beberapa lembaga, diantaranya adalah yang kegiatan ini didukung dan disupport oleh lembaga dakwah pedalaman dari MDI, yaitu Multaqadwat Indonesia, kemudian juga dari teman-teman Peduli Muslim gitu. Dan suksesnya acara ini yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga karena sebahagian daripada ikhwan kita, kemudian aktivis yang ada di Bangko ini juga sudah merintis dari awalnya. Maka pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau, salah seseorang daripada aktivis, juga seorang ikhwan kita juga, yang beliau juga memulai yang pertama kali dakwah ke ke tempat pedalaman itu. Mungkin kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Lisa, Alhamdulillah sehat. Kabarnya sehat Pak. Alhamdulillah. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ya kepada teman-teman kita seperti itu, dan Bapak menceritakan bagaimana awal Bapak merintis dakwah di suku pedalaman ini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hewan dimanapun berada, perkenalkan, nama Nedius Kurnia, ya, biasa dipanggil Bang Nedi di Bangko ini. Ya, alhamdulillah atas izin Allah malam ini, hari ini dipertemukan bersama Ustadz Faruk dan rombongan. Ya, alhamdulillah dalam rangkaian pertemuan ini, atas izin Allah kami sudah melakukan perjalanan ke kompleks suku Anak Dalam Bukit Mengkilam, Desa Nalo Gedang, Kabupaten Merangin. Jadi kegiatan ini sudah beberapa tahun yang lalu kita lakukan, dan ini atas dasar permintaan dari saudara kita yang mu'alaf. Ya, dia butuh pembinaan, butuh ustadz, butuh pendidikan agama, dan alhamdulillah kita respon cepat, dan alhamdulillah atas izin Allah semua kebutuhan-kebutuhan mereka untuk pendidikan agama ketika itu kita cari donaturnya, dan alhamdulillah ketika itu sudah kita antar, dan alhamdulillah juga atas izin Allah ada di antara anak-anak mereka yang ingin masuk ke pondok. Namun
di tengah perjalanan ya namanya dakwah, Ustaz, Iya. kita diterpa isu, Iya. diterpa fitnah ya. Dengan alasan dari Temenggung menyampaikan kepada kita nanti tidak bisa ketemu sama anaknya, Iya. dan anaknya dijual, dan anaknya disembunyikan dan segala macamnya lah. Nah, Jadi mungkin berita hoax. oh ya berita hoax itu, gitu. Dan ya jadi dakwah ketika itu langsung terhenti. Ya kita melihat kondisi kedepannya. Jadi namun kita tidak berhenti di situ. Kita tetap berkomunikasi dengan salah satu rekan kita tadi, Bapak Bobo Alexander, Iya, iya. ya, dengan keluarga-keluarganya, saudaranya, karena keluarga Pak Bobo ini kan tinggalnya di Desa Nalo, Iya, iya. dan ikut juga membina saudara kita yang mu'alaf dari suku anak dalam di Mengkilam ini. Iya, iya. Nah, itu kira-kira itu Ustaz, dasar kita berdakwah ke Bukit Mengkilam itu. Iya, iya. Ah, Jadi apa kendala yang dibutuhkan dakwah, apa namanya permasalahan yang dihadapi sekarang? Karena sebagaimana kita sudah bicarakan sebelumnya tadi, kata Bapak, kalau seandainya masalah biaya, masalah bantuan sembako ini sebenarnya gak gampang ya. iya, Namun untuk yang mengajar di situ itu minim. iya. Bisa sedikit Bapak ceritakan bagaimana kebutuhan masyarakat mu'alaf dari suku anak dalam ini terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama? Iya. Semuanya atas izin Allah. Kalau untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, biaya makan sehari-hari insya Allah atas izin Allah bisa kita penuhi. Dan itu pun atas dasar permintaan mereka. Dia butuh bimbingan, butuh binaan, butuh ustadz, butuh seorang guru yang bisa mengajarkan dia pendidikan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita turut mensupport, kita berbangga dengan atas dasarnya keinginan mereka itu. Makanya ketika itu kita bergerak cepat, ya, kita ajak anak-anak mereka untuk sekolah di pondok, dan ada beberapa pondok sudah kita ajak bermitra. Namun atas izin Allah nampaknya belum berkehendak, dan karena pihak pondok, beberapa pondok agak menolak, ya, karena untuk membina anak-anak seperti ini. Ya, karena iya, ini anak-anak ini kan ibaratnya sama dengan berkebutuhan khusus, ya kan, belajar nulis, membaca, belajar Bismillah dan segala macam gitu kan. Nah, itu Memang butuh seperti kertas kosong. iya, belum ada tulisan. tulisannya, belum ada coret-coretannya gitu. Itu. Jadi mungkin untuk kedepannya ini Ustadz ya sesuai dengan permintaan Temenggung ketika itu, ya. Kalau ada ustadz yang tinggal di dalam, ya, yang bisa membantu dia, membimbing dia untuk belajar agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya dia sangat senang sekali. Nah itu, jadi mungkin ya kita kedepannya bisa bermitra, bersinergi, ya kan, bersama-sama untuk peduli kepada saudara kita yang baru mungkin kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun inilah baru memeluk Islam itu. Ya karena corona ini, keperhatian kita agak kurang ke mereka. Gitu. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini tadi kita sudah safari dakwah ke sana. Ya mungkin bisa kita lanjutkan mungkin dalam program ya sepekan berada di Komplek Bukit Mengkilam. Nah gitu setiap bulannya untuk memberikan pendidikan, pelayanan agama Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi rencana Bapak setiap sekali sebulan itu harus mengupayakan ada dai yang bisa tinggal maksimal 1 minggu gitu. Iya, 1 pekan. 1 pekan ya. Yang mana dalam 1 pekan ini memang mereka maksimal ya. Iya. Membimbing anak-anak, kemudian memberikan taklim kepada orang dewasa. Iya, orang dewasa, orang tuanya, ya termasuk temenggungnya gitu kan. Jadi Pak, kalau Bapak lihat kan Bapak sudah beberapa tahun gitu kan. Ya. Kalau dilihat dari kacamata sosial mereka gitu, dan segi penerimaan mereka terhadap kajian sunnah yang akan kita sampaikan itu seperti apa Pak? Antusias mereka gitu. Ya kalau untuk belajar agama ini dia semangatnya tinggi semua. Mulai dari temenggungnya sampai ke anak cucunya ingin belajar sangat tinggi. Gitu. Ya mungkin ya kendalanya tadi ya yang kita sampaikan, karena tidak ada ustadz yang tinggal di sana, kadang tidak ada ustadz yang mau mengajarkan ke sana kan gitu. Tapi mereka sendiri agak minder gitu kalau pergi ke kampung yang dekat gitu. Iya, karena takut di apa namanya tuh, bahasa trennya tuh sekarang dibully, kan gitu.
Jadi mungkin dia takut. Iya, tapi kalau Gitu. seandainya ada yang menetap, mau mereka Pak ya? Iya, kalau ada ustadz kita yang menetap, guru-guru ngaji kita kan, yang ngajarkan pendidikan agama sesuai Iya, dengan Al-Quran dan Sunnah, iya, insya Allah. kalau kami perhatikan tadi pas kita datang itu kan, Iya. anak-anak mereka datang semua. gitu ya. Antusias mereka kan, Iya. melihat kedatangan kita kan, Dan kita, meskipun beberapa menit tutup kan, iya, mereka sempat juga mendengarkan. Iya, ini sangat bagus ya rasanya sekali, Ustaz, Pak, ya. lelah kita terobati dengan semangat mereka itu, lelah kita dengan kurang lebih 4 jam perjalanan, itu sangat terobati rasanya. Masya Allah. Itu baru sebagiannya. Kalau mereka sudah rame itu luar biasa. Kurang lebih 40 orang itu. Kalau mereka udah kumpul semua. Ada berapa kakak Pak sebenarnya? Itu kalau informasi dari Temanggungnya itu dulu ada 15 kakak. Oh, iya. Ya, itu. Satu kakaknya berapa orang Pak? Ah, paling sedikit 5 orang. Oh iya. Ya, itu. Kemudian juga kami dengar dari Bapak kan, Bapak nggak hanya fokus satu titik itu aja, ada beberapa titik dari mualaf suku anak dalam Ya, ada. sedang Bapak bina. Ya. Di mana aja Pak dan bagaimana perkembangannya? Itu ada beberapa di kabupaten tetangga, Kabupaten Sarolangun, ya, bersebelahan. Daerah Bukit 12 namanya. Oh, iya. Nah, itu ada beberapa desa Iya. yang kita kunjungi. Wah, ini alhamdulillah mereka juga butuh perhatian kita. Butuh seorang ustadz juga yang membimbing dia untuk belajar. Dan saat ini belum ada juga Pak ya? Sampai saat ini ya mungkin ada ya, beberapa. Tapi nggak menetap gitu. Ya, dalam pantauan kita beberapa kali kita masuk ke sana seperti daerah Bukit Suban, Singosari, mana Batu Kerbau ya kan? Iya. Bukan Batu Kerbau, Pematang Kerbau. Iya. Itu Batu Haji ya kan? Itu Pematang Kabau ya, Pematang Kabau. Itu. Kabau, ya? Ya, Pematang Kabau, Batu Haji itu ada ya ibaratnya anak-anak santri pengabdian. Pengabdian. Jadi 3 bulan, 4 bulan dia ditarik lagi ke pondoknya kan gitu. Santri, kalau boleh tahu santri dari mana Pak ya? Itu dari jauh-jauh, dari Jogja, Pekanbaru, dari ini ya, dari Jawa, iya. Ini ibaratnya pondok-pondok inilah yang modern gitu kan. Wah, gitu. Menjelang apa namanya? Datang yang baru, dia terhenti 2-3 bulan, terhenti proses pendidikan agama tadi, karena harus nunggu ustadz yang baru datang lagi. Itu. Jadi beberapa Temenggung yang kita kunjungi ketika itu, dia permintaannya sama. Dia berharap ada ustadz yang bisa betul-betul menetap di sini, di tempat dia tinggal, bisa mengajar anaknya ngaji pendidikan agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Ya. Jadi Pak ya, jadi alhamdulillah Pak ya, dengan adanya usaha Bapak dengan teman-teman juga di sini, perhatian terhadap mereka ini, masya Allah, ini membantu sekali untuk penyebaran dakwah gitu. Ya. Terutama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Iya. Terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti itu Pak. Iya. Kemudian Pak, kita alhamdulillah ya ada beberapa lembaga yang mensupport kegiatan kita ini, khusus dakwah pedalaman ini, seperti dakwah pedalamannya MDI dan Peduli Muslim gitu Pak. Kami minta kepada Bapak, bagaimana harapan Bapak kepada para donatur muhsinin gitu Pak ya, terhadap dakwah kita kepada anak-anak suku anak dalam ini. Ya, ini alhamdulillah Ustaz. Ini pada kesempatan ini saya sampaikan ya. Karena ini mimpi rasa-rasa terwujud atas izin Allah. Ya. Karena beberapa tahun yang lalu kita bercita-cita kita butuh mitra. Kan gitu. Butuh mitra untuk bagaimana kita bisa masuk berdakwah ke pelosok negeri, bukan hanya sekedar ke suku anak dalam. Untuk saudara-saudara kita yang jauh dari jangkauan transportasi, jauh dari jangkauan komunikasi, kita butuh untuk bisa memberikan pendidikan agama kepada saudara kita yang di pelosok negeri yang minim akan pengetahuan agama. Khusus untuk warga kita yang mu'alaf dari suku anak dalam itu, ini rasa-rasa ketika waktu Ustadz menelpon saya, wah rasa-rasa berdiri nih kan. Iya, jawaban doa ini
Allah kabulkan. Karena mencari mitra ini, ya. Selama ini kegiatan dakwah kita dari Gerakan Cinta Sedekah, Yayasan Yadul Ulia, ini hanya membagikan paket sembako, ya, kepada mereka, bagikan ya santunan dan segala macamnya kan. Jadi kalau hanya sekedar paket sembako, santunan, semua orang bisa. Tapi kalau untuk pendidikan agama, tidak semua orang bisa. Yang itu, apalagi ya maaf ngomong, kita sudah bincang-bincang dengan ustadz, kita beri tawaran dan segala macamnya. Nampak ustadz kita agak enggan untuk berdakwah ke dalam itu, masih mikir-mikir. Itu padahal ya bincang-bincang kita tadi, kita siap ya menyediakan akomodasi transportasi untuk ustadz-ustadz kita yang berdakwah ke dalam itu. Ya itu. Itu ya, harapan Bapak kepada Multaqoduan Indonesia ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan ada dari kumpulan dai Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah untuk bisa mengabdi Pak ya. Ya, Memberikan ilmu, mengajarkan masyarakat di pedalaman, ya, terkhusus ya di Asukuan adalah iya, betul. Iya. Ya, kita berharap dukungan dari para muslimin dimanapun berada, dengan adanya program dakwah untuk saudara kita yang mu'alaf suku anak dalam ini. Ya, kita berharap bahwa para muslimin ya ikut membantu mensukseskan program ini, karena mereka saudara kita, karena mereka butuh bimbingan, binaan dari kita-kita yang sudah punya ilmu. Iya, gitu. Apalagi sangat terbelakang. Oh ya, sangat terbelakang. Tidak hanya dari pendidikan agama, Iya. dari pendidikan umum pun. Mungkin tadi Ustaz sudah bertanya sama mereka, bisa nulis. Mereka agak kebingungan jawab kan gitu. Nanti malu mau dijawab ya dia enggak tahu kan gitu kan. Nah, mungkin itulah seperti itulah kondisi saudara kita yang mu'alaf itu. Iya, Masya Allah. Jadi memang kita sangat membutuhkan ya, kerjasama dan bantuannya ya, dari saudara kita dari lembaga apapun ya, yang mau membantu dakwah Ahlussunnah ya, dalam rangka untuk bagaimana menyebarkan dakwah Islam bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini, kemudian juga membantu dari segi finansial ya. Karena mereka juga membutuhkan uluran tangan kita gitu. Nah, seperti yang disebut di Mentawa ya kan. Ini SAD ini lebih dari Minang Ustaz. Mau di mungkin ini saja ya Pak ya, apa dialog kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan bisa menjadi asbab hidayah juga bagi kita, kemudian bagi teman-teman kita untuk bisa bersinergis di dalam dakwah ini Pak. Ya Pak, jazakallahu khair Pak ya. Barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.